Tidak, jadi beasiswa di UI itu tidak hanya untuk jalur reguler, tapi juga jalur khusus. Jadi kayak kalian yang misalnya kuliah karena sambil bekerja dan kalian ngambil kelas khusus, yaitu kelas yang Sabtu Minggu atau kelas yang malam, itu kalian juga tetap mendapat fasilitas beasiswa. Tentunya kalian juga harus mengikuti tes-tes yang diberikan oleh si pemberi beasiswa. Jadi buat kelas khusus ataupun kelas reguler sama-sama berhak untuk mendapatkan beasiswa. Jadi gini, ketika kalian dinyatakan lulus dalam SIMAK UI, nanti di dalam akunnya itu nanti akan muncul beberapa buah step-step yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian praregistrasi. Jadi praregistrasi itu kayak kalian melengkapi data-data gitu. Kalau misalnya kalian ada mendapatkan beasiswa, kalian juga melampirkan LOG atau kayak surat jaminan dari pemberi beasiswa gitu. Nah, setelah kalian melakukan praregistrasi, kalian pada tanggal tertentu kalian diminta untuk melakukan pembayaran biaya kuliah, apakah itu mulai dari uang pangkal termasuk juga biaya perkuliahan. Kemudian ketika kalian sudah bayar itu, nanti ada lagi jadwalnya, akan dilakukan daftar ulang. Nah, daftar ulang ini nanti sifatnya akan memvalidasi buat kalian yang baik yang beasiswa ataupun yang tidak beasiswa. Jadi setelah daftar ulang, nanti kalian resmi sebagai mahasiswa UI dan kalian akan diaktifkan nomor SSO istilahnya. Jadi nomor SSO ini adalah untuk menjadi kayak ketok palunya bahwa kalian sudah resmi menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Oh ya, ada. Jadi ketika kalian pendaftaran untuk SIMAK UI itu akan kalian harus ngisi data-data perkuliahan termasuk IPK, dan IPK itu sendiri persyaratannya masing-masing jurusan itu berbeda ya. Jadi kalian bisa lihat di website UI itu persyaratan-persyaratan untuk jurusan yang pengen kalian ambil itu dia mensyaratkan nilai IPK waktu kalian kuliah S1 itu berapa gitu. Jadi masing-masing jurusan ada aturan tersendiri. Jadi silahkan kalian cek aja atau kalian cek di link di bawah ini. Oh enggak, jadi pada saat kalian tes SIMAK UI ini tidak ada diminta persyaratan rekomendasi kayak gitu. Jadi setahu gua sampai gua tes kemarin, yaitu SIMAK UI gelombang 1 tahun 2020, itu tidak ada diminta surat rekomendasi dari dosen ataupun atasan. Jadi dalam TPA itu disamakan untuk semua jurusan. Jadi pada saat kalian mau ngambil jurusan akuntansi atau kalian mengambil jurusan sosial, ambil jurusan politik, ambil jurusan bahasa dan lain sebagainya, itu tesnya sama, tes TPA dan tes bahasa Inggris. Dan di dalam TPA itu ada komponen numerik, yaitu tes tentang matematika ya. Jadi mau kalian jurusan apapun, tetap ada tes matematika yang ada di dalam tes TPA tersebut. Balik lagi, itu tergantung dari si pewawancara kalian. Ada pewawancara yang memang dari awal langsung menanyakan kalian dalam bahasa Inggris, ada juga yang menanyakan awalnya dalam bahasa Indonesia, ada juga yang dia campur gitu, mix Inggris dan Indonesia. Jadi itu semuanya tergantung dari si pewawancara itu. Jadi kalian siapkan diri aja, siapkan materi, siapkan mental kalian, gunakan latihan gitu ya, latihan wawancara dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oh enggak, jadi sifatnya gini, antara pemberi beasiswa dan SIMAK UI itu dia tidak ada apa ya, kayak dia tidak saling menggugurkan satu sama lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah tes dulu di UI dan kalian lulus SIMAK UI kan, nah terus kalian setelah itu baru kalian cari beasiswa gitu, apakah dari LPDP atau dari mana, dan ternyata LPDP-nya tidak lulus misalnya, ya kalian status UI-nya tetap gitu. Yang penting kalian berarti kalau misalnya kalian status UI-nya tetap, kalian harus bayar dengan dana pribadi gitu ya. Jadi tidak pakai beasiswa. Kayak gitu. Aku terserah nggak ingat berapanya. Cuman secara umum yang aku bisa isi semuanya. Paling juga masing-masing itu yang nggak diisi, mungkin 2 atau 3 soal yang nggak diisi. Itu yang benar gue nggak ngerti. Jadi yang benar-benar gue nggak terlalu yakin itu nggak gue isi, sekitar 2 atau 3 soal tuh masing-masing subseksi itu ya, masing-masing kuantitatif, verbal, dan analitik. Nah, yang lainnya yang ragu-ragu itu gue cari mana jawaban yang paling mendekati. Dan
tipsnya buat kalian yang kebetulan banyak banget yang kosong gitu, tipsnya adalah kalian bisa menggunakan cara gue yang gue sampaikan di video ini. Jadi kalian tonton di sini aja ya. Oke, ini sesi Q&A kedua dari gua. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di comment box di bawah. Kalian tulis pertanyaannya. Nanti kalau misalnya bisa langsung gue jawab, atau nanti gue kumpulin banyak-banyak dan gue bikin Q&A seri ketiga. Kalian yang pengen tes SIMAK UI, selamat belajar dan semoga video ini membantu buat kalian. See you next time. Have a nice day. Bye bye.